Sahabat The Biologist, video saya kali ini akan membahas mengenai pengamatan jaringan tumbuhan. Nah, kita akan membahas jaringan akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi, kita akan menentukan bagian jaringannya serta fungsinya masing-masing. Oke, langsung saja kita lihat untuk nomor satunya. Pengamatan jaringan akar jagung ini mewakili akar monokotil. Jadi ada perbesarannya itu untuk bayangannya 100 kali. Kita langsung saja, di situ ada gambarnya dan kita menentukan bagiannya. Nah, kita akan menentukan untuk pertanyaan nomor 1, kita akan menentukan bagian A, bagian B, dan C. Serta kita akan membaca fungsinya dan kita tentukan mana fungsi yang sesuai dengan A, B, atau C. Nah, kita langsung saja di jawabannya. Nah, untuk bagian A ini adalah, jadi sebelum kita jawab, kita lihat bahwa pembuluhnya agak sedikit atau jaringannya agak sedikit seperti bulat yang besar. Jadi ini bulatnya agak sedikit besar atau pipanya besar. Nah, itu yang kita lihat dengan mata. Berarti itu adalah jawabannya adalah silam. Nah, karena jaringan akar jagung ini dipotong atau disayat secara antiklinal atau tegak lurus dengan sumbu tubuh sehingga jaringannya itu berbentuk seperti bulat-bulat. Ya. Oke, sekarang kita pindah di huruf B. Bagian sel yang ditandai dengan huruf B adalah, jadi jawabannya berarti di sebelah silam pasti ada floem. Ya, jawabannya adalah floem. Karena untuk di akar dari monokotil, silam dan floem itu berselang-seling. Setelah silam pasti floem, silam floem, dan seterusnya. Dan mereka duduk dalam satu lingkaran. Berikutnya adalah bagian yang ditandai dengan huruf C. Jadi huruf C itu di posisinya sebelah sini. Jadi jaringan yang sebelah sini sedikit masuk ke dalam sini. Bukan yang di tepi luar ya, tapi di dalam. Berarti jaringan ini adalah parenkim. Ya, parenkim atau cortex ya. Jadi parenkim ini dia akan mengisi jaringan-jaringan antara jaringan yang paling luar atau epidermis dan jaringan pembuluh berupa silam dan floem. Nanti diisi oleh jaringan parenkim. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita menentukan fungsinya. Jadi fungsinya sudah ada, tinggal kita menentukan apakah fungsi ini cocok dengan A, B, atau C. Jadi kita lihat ya, bagian yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan itu disebut apa? Pastinya jawabannya adalah B, karena itu adalah fungsi dari floem. Nah, berikutnya yang mengangkut air dan garam mineral, pasti jawabannya adalah silam. Berarti silam itu di A. Terus berikutnya untuk berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan, berarti sisanya adalah C. C itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga untuk mengisi jaringan yang kosong di antara epidermis dan jaringan pembuluh. Juga ada yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang disebut dengan klorenkim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Nah, sekarang kita masuk ke gambar jaringan batang jagung dengan perbesaran 40 kali. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Kita menentukan bagian D, E, dan F. Kemudian kita membaca fungsinya dan kita cocokkan dengan huruf-huruf itu. Oke, kita langsung saja di jawabannya. Nah, di bagian D ini adalah yang paling luar. Berarti yang paling luar adalah epidermis, karena epidermis itu fungsinya melindungi. Jadi posisinya harus di paling luar, lapisan pertama. Oke, bagian E. Bagian E ini jaringan yang bentuknya bulat-bulat atau seperti segi 4, segi 6, segi 5 ya. Modelnya seperti ini atau polihedral, banyak seginya. Jadi atau banyak
banyak bentuknya. Itu apa kira-kira? Jadi E ini adalah pastinya parenkim. Ciri dari parenkim itu seperti itu. Jadi bentuknya polihedral. Selain itu juga dia akan mengisi tempat-tempat yang kosong yang tidak ditempati oleh jaringan lain seperti jaringan pembuluh dan juga jaringan pelindung berupa epidermis. Oke, kita pindah ke huruf F. Kira-kira huruf F ini apa ya? Nah, huruf F ini ada dua macam, seperti dua bulatan, tapi satunya agak sedikit besar, satunya kecil, dan yang kecil ini bulatnya agak lebih besar ketimbang yang di atas. Berarti ini posisinya adalah pastinya phloem, karena phloem itu dia posisinya di bagian luar kalau di akar. Jadi pastinya phloem di luar dan silemnya ini di posisi dalam. Begitu. Jadi silemnya menghadap ke dalam, phloemnya itu selalu menghadap keluar. Jadi ini ada banyak nih. Ini phloem, ini silem-silemnya. Ini silemnya yang bulat putih, phloemnya yang di luar sini, dan yang ini satu lapis adalah epidermis. Nah, seperti itu. Sekarang kita membaca dulu fungsinya, terus kita cocokkan nih dengan huruf-hurufnya. Oke, yang berfungsi untuk mengisi ruang yang kosong, cadangan makanan, dan pertukaran gas. Kira-kira apa nih? Kata kuncinya sudah ada. Mengisi ruang kosong, cadangan makanan, pertukaran gas. Pastinya itu jawabnya E atau parenkim. Nah, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan berikut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini gampang sekali, berarti itu namanya phloem. Phloem di huruf F. Dan yang berikutnya yang berfungsi untuk sebagai pelindung. Berarti pelindung pasti jawabannya adalah epidermis atau huruf D. Oke, untuk batang jagungnya sudah selesai. Kita pindah ke berikutnya, ke akar kacang tanah atau mewakili akar dikotil. Nah, untuk akar dikotil dengan besaran 40 kali, kita lihat bahwa di sini ada selnya, di sini bulat, yang kumpulan semuanya ini jaringan. Jadi yang bulat putih ini kira-kira apa, dan yang bulatnya kecil-kecil ya, posisi satu sebelah sini, ada yang lainnya sebelah sini, ada yang lainnya sebelah sini. Itu untuk huruf H. Kira-kira H itu apa? Yang pastinya bulatnya besar, pembuluhnya besar, pasti itu jawabannya adalah silem ya, karena silem itu memiliki cirinya pipanya atau pembuluhnya pasti besar ya ketimbang phloem. Nah, ini adalah akar kacang tanah. Nah, berikutnya berarti yang kayak ini bulat-bulat tapi kecil, berarti seperti saringan, berarti namanya phloem ya. Tadi silem itu yang bulatnya besar, kalau phloem itu bulatnya kecil. Jadi posisinya sebelah sini phloem, tapi yang bulat yang ini dan seterusnya itu adalah silem. Oke, sekarang kita membaca fungsinya dan kita cocokkan dengan hurufnya. Yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, pasti jawabannya adalah phloem. Berarti phloem itu huruf H. Dan yang mengangkut air dan garam mineral ke daun itu pasti jawabannya G atau silem. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi harap sudah bisa paham. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4. Itu di situ ada jaringan batang kacang tanah dengan perbesaran 40 kali. Nah, kita lihat posisi huruf I bagian luar. Ini saya ada kasih seperti lingkaran warna merah. Kalau saya tunjukkan yang lain ada di sini, yang lainnya ada di sini, yang lainnya ya, yang di luar ini juga ada yang lainnya di sini ya. Dan J itu seperti satu lapis kecil di bagian luar ya, di bagian tepi. Nah, sekarang kita lihat kira-kira I ini apa ya. Jawabannya adalah phloem, karena phloem posisinya untuk di batang dia di sebelah luar ya.
di sebelah luar. Sedangkan pastinya silem itu di sebelah dalam sini. Dan yang hitam membatasi antara floem dan silem. Silem itu sebelah sini ya. Ini yang seperti bulat-bulat putih itu adalah silem ya. Silem semua ini silem. Dan yang membatasi ini garis yang panjang ini adalah kambium pembuluh ya. Kambium pembuluh yang memberikan batas antara silem dan floem. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Kira-kira J itu apa? Sebelum masuk fungsi, kira-kira kita tentukan dulu J itu apa. Paling luar berarti pasti epidermis ya. Sekarang kita tentukan fungsinya. I adalah floem, berarti floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Dan yang J itu adalah epidermis, berarti fungsi untuk melindungi jaringan di sebelah dalam. Oke, itu saja beberapa bagian-bagian dari jaringan tumbuhan. Semangat untuk tetap mempelajari terus. Jika nanti ada soal yang berhubungan dengan jaringan tumbuhan, harap bisa untuk mengerjakannya sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam.